Apa kabar saudara? Kembali saya Bambang Kalitus menjumpai Anda, menyapa Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak atau menjumpai, menyapa narasumber kita terkait dengan tantangan bagi pelaku industri radio berkaitan dengan perkembangan teknologi di era digital. Yang kami dengar katanya ada penurunan pendengar radio, kemudian perubahan adaptasi teknologi, akhirnya menggerus keberlangsungan dalam tanda kutip industri radio di Bali ini. Nah, untuk itu saya kesempatan kali ini akan menyapa narasumber kita. Pertama dari Ketua PRSSNI Provinsi Bali, Bapak Agus Satuhedi, dan juga dari Gabungan Lembaga Penyiaran Swasta di Provinsi Bali dengan Bapak Agung Darmayatnya. Kita ingin mengetahui bagaimana pandangan-pandangan dan bagaimana sebetulnya industri radio di Bali. Ikut saya, kita menjumpai narasumber kita. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Agus? Agung. Apa nih ngobrol-ngobrol nih? Radio. Tentang radio. Baik, minta izin, mohon waktunya. Mungkin sekalianlah kita membahas bagaimana perkembangan dari industri radio. Kan dengar-dengar katanya ini punya kendala karena perkembangan teknologi di era digital ini. Gitu ya? Cuman nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Boleh? Boleh Pak Agus ya? Oke, di mana kayaknya Pak? Di dalam aja? Ayo, yuk mari. Ayo Pak Agung. Om Swastiastu. Pak Agus, Pak Agung, luar biasa ini loh waktunya ya. Jadi sudah hampir semingguan nih berkomunikasi. Baru sekarang waktunya yang tepat kita bisa bertemu. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ikomang Agus Satuhedi selaku Ketua dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Provinsi Bali dan sekaligus juga pelaku industri radio Barong ya? Radio Barong di Buleleng. Sehat selalu ya? Pak? Sehat selalu. Luar biasa loh. Mas Bambang. Kemudian juga, nah ini berkesempatan juga dengan Bapak Agung Darmayatnya selaku ketua juga dari Gabungan Lembaga Penyiaran Swasta Provinsi Bali, sekaligus juga penanggung jawab pelaku industri radio juga, radio Klik Radio di Bangli. Posisi Bangli. Sehat selalu ya Pak Agung ya. Sekali lagi matur sukma atas waktunya loh, tengah-tengah kesibukan narasumber kita ini. Pak, bapak-bapak, kan sekarang ini ada fenomena terkait dengan perkembangan industri radio. Jadi apa ya? Ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh industri radio seluruh Indonesia, oleh karena mungkin perkembangan teknologi, keniscayaan dari sebuah perubahan platform ya, kalau sekarang ke digital kalau bahasanya gitu ya. Akhirnya kalau kami melihat ada informasi-informasi dan di beberapa hal utama yang menjadi tantangan. Apakah betul sekarang pendengar radio itu sudah tidak seperti dulu lagi? Pertama, kedua mungkin juga adanya persaingan karena adanya media sosial. Itu juga mungkin menjadi kompetisi atau kompetitornya radio. Kemudian ada juga bisa jadi adaptasi terhadap teknologi misalnya. Ya, Pak. Nah, ini mau ngajak ngobrol-ngobrol santai lah, mungkin bapak-bapak selaku pelaku industri dan juga mewakili dari beberapa lembaga-lembaga penyiaran radio lainnya karena tergabung dalam organisasi ya, ada PRSSNI, ada
GLP Provinsi Bali. Nah, kalau yang pertama, bagaimana sih kalau melihat kawan-kawan radio melihat dengan tren penurunan jumlah pendengar? Ya. Sebegitunya kah, betulkah atau bagaimana gambarnya? Mau dari mana dulu? Nah, saya dulu deh. Nanti boleh timbangin Pak Agus juga boleh ya. Pak Agus dulu, Mas. Pak Agus. Gimana Pak Agus? Kalau Anda melihat hal itu, adakah memang imbasnya akhirnya sekarang kondisi? Maksudnya imbas terhadap pengiklan, penurunan pendengar. Penurunan pendengar dulu nih Pak. Yang berekses terhadap iklan, kan gitu maksudnya. Ya, nantinya ke situ. Makasih Mas Bambang, dan pada kesempatan ini juga selamat pagi para pendengar Dewata Kompas TV yang sudah diberikan kesempatan. Kami selaku Ketua Pengurus Daerah Provinsi Bali dan juga sekaligus sebagai pelaku usaha, apa yang telah disampaikan oleh Mas Bambang selaku host atau presenter. Ya, pertanyaan tadi tentu bahwa situasi kondisi sekarang ketika platform digital dan teknologi yang begitu menggempur kita secara jujur kita tidak pungkiri bahwa secara global, dan kita tidak di Bali saja, secara global seluruh Indonesia, bahwa kita mengalami suatu penurunan terhadap pendengar radio. Itu karena karena ada yang telah disampaikan tadi, karena adalah perkembangan terhadap digitalisasi platform ini, sehingga sekarang anak-anak muda, generasi muda atau pendengar ini perilaku berubah, dia bisa memilih gitu. Coba lihat, kita semua memegang gadget sekarang, kan gitu, memegang gadget sekarang, sehingga perubahan terhadap mendengarkan radio analog itu tentu jujur kita itu berkurang. Sekarang dengan memegang terhadap gadget itu, baik itu melalui iPhone, melalui komputer, melalui laptop, dia bisa memilih sesuatu hal yang bagi dia untuk menarik, kan gitu. Karena platform global itu menyajikan suatu hal yang lebih menarik, sehingga dia bisa melihat dari gampang dijangkau, tidak mesti arus kalau radio analog masih konvensional yang masih tradisi itu, kan begitu. Tetapi walaupun demikian, radio kan mengikuti perkembangan digitalisasi itu. Kita melakukan suatu hal yang mengikuti itu, yang saya maksudkan adalah mengikuti streaming, kan begitu. Untuk jangkauan kan begitu. Tapi sebelum itu Pak Agus, tapi betul ya, jadi memang sudah dirasakan kawan-kawan pelaku industri bahwa ada, karena perubahan perilaku pendengar ini akhirnya berimbas kepada penurunan pendengar radio dulu gitu. Oh iya jujur. Iya, betul itu. Terima kasih Mas Bapak. Terima kasih Dewata Kompas TV. Jadi menurut hemat saya itu memang benar terjadi, dan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Satu dari sisi yang biasa dilakukan oleh radio zaman dulu maupun sekarang, itu berupa survei yang diambil oleh salah satu lembaga. Kemudian bisa kita lihat dari kenyataan yang ada bahwa pendengar itu sudah mengarah ke umur 30 sampai yang tua, umur 30 ke atas. Dari situ penurunannya. Biasanya kan anak muda. Nah, sekarang penurunannya itu terlihat dari situ. Dari grafik bisa, dari kebiasaan bisa. Nah, itu berpengaruh, ada pasti secara global, kan memang benar seperti itu kenyataan. Lantas dari sisi yang tadi sudah saya sampaikan, penurunan bisa kita lihat dari keikutsertaan dari pendengar dalam satu program acara radio. Itu. Terus akhirnya imbasnya ke pendapatan? Pendapatan, ya. Itu ya. Situasi global seperti itu kan ke ekonomi dia, Pak. Mereka lebih mementingkan waktu itu, kan gitu Pak, kita rasakan bersama. Ketatnya kita harus keluar, kemudian libur terus, membuat mereka baik yang pemasang iklan yang menghidupi itu, maupun
dari sisi radio dan pendengar. Itu keras pengaruhnya, Pak. Jadi memang ini tadi ya, karena perilakunya berubah oleh karena platformnya berubah. Berubah juga. Gimana? Jadi memang apa? Kecenderungannya kepada pendengar yang muda. Ini yang berkurang. Iya. Sedangkan pemasang iklan kan ingin semua itu tercover kan, tergantung dari pemasang iklan. Juga kami lihat trennya itu masyarakat kan menggunakan platform yang digital seperti sekarang ini. Musik gampang diakses, serta yang lain lah dengan banyak pilihan. Nah itu juga salah satu membuat penurunan pendengar kita. Sedangkan di radio juga harus dituntut memiliki hal-hal seperti itu untuk mau eksis gitu. Ya, harus saya kira itu yang bisa mungkin dari teman. Jadi faktor apa ya, penurunan pendengar itu beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Ada yang mau disampaikan terkait dengan survei misalnya, Pak? Iya, tapi kita menarik ketika kita berbicara masalah survei gitu ya. Nah, survei yang terakhir ini dilaksanakan oleh ada lembaga namanya Good Start kalau salah. Good Start ini menunjukkan dari hasil survei pada awal tahun 2002 bahwa pendengar yang umur berkisar anak muda sampai apa yang disebutkan oleh antara 18, 25, 30 itu masih mendengarkan sejumlah 48%. Mendengarkan melalui platform digital, streaming, podcast, ya, yang terkaitan dengan platform digital itu. Sisa 52% itu masih didengarkan melalui sisanya radio analog itu konvensional. Itu lewat radio mobil. Ya. Itu tambahan apa saya. Jadi Dan juga Nielsen, mohon maaf saya. Dan dari data Nielsen ini lembaga internasional ya yang dipercaya ya sampai saat ini. Memang dia terakhir survei memang cukup lama, dia melakukan survei 2017. Itu adalah menunjukkan Bali dan NTB 32% dari jumlah populasi. Artinya kan masih cukup banyak untuk mendengarkan radio untuk Bali dan NTB. Ketimbang daerah lain. Sebetulnya Bali itu masih kuat pendengarnya, walaupun memang turun dari 5 tahun mungkin 10 tahun yang lalu. Artinya masih ada potensi dong ya. Oh ya, ada potensi. Potensi kalau memang itu akhirnya kawan-kawan radio mungkin harus berbuat sesuatu gitu kan. Cuma nanti kita akan bahas itu ya. Pak Agung sama Pak Agus itu ya. Kayaknya kita minum dulu nih Pak Agung. Oke. Santai dulu ini. Ke Pak Agung ya, Pak Agung. Ya, Pak Agung. Kita teruskan. Nah, kemudian dari penyebab-penyebab itu, akhirnya kan radio sadar ini, kawan-kawan industri radio ini sadar bahwa ini tantangan ke depan. Nah, akhirnya kan harus ada sesuatu yang dilakukan untuk internalnya, Pak. Nah, mungkin dengan terkait dengan SDM-nya sendiri gimana, Pak? Apakah siap untuk bersaing dalam tanda kutip dalam era digital ini, teknologi yang sangat luar biasa ini? Gimana, Pak? Mas Bambang, kalau soal SDM itu saya rasa kembali lagi kepada masing-masing internal radio. Kondisinya saat mengalami penurunan seperti itu sampai kepada saat ini. Jadi kondisi masing-masing anggota berbeda. SDM mereka tergantung dari ekonomi, katakanlah begitu. Ekonomi dari radio itu apakah dia
murni dibiayai oleh radio itu sendiri atau subsidi silang, sehingga tidak kelihatan kan. Kemudian adanya pergantian alat maupun SDM diberi atau kita mencari SDM yang lebih bagus, tentu itu kan ada. Betul. Nah, ini tugas kita di organisasi untuk meminimalisasi biaya, tapi tetap kita bisa menyediakan SDM. Ini sedang diupayakan. Ya. Jadi peningkatan kemampuan dalam tanda kutip untuk Mengikuti. migrasi ke digital Iya. itu dipikirkan sudah oleh Sudah. kawan-kawan di Jadi sana. kita pikirkan walaupun kita menanti dengan penuh was-was. Boleh dikatakan begitu. Sudah siap, Tidak semudah membalikan Iya. tangan. was-was kita. Jadi modelnya seperti apa, kemudian regulasi kan sudah keluar, lalu alat kan belum kita miliki. Boleh dikatakan sekarang radio terestrial ini sudah memakai semi digital, Pak. Semi digital menurut hemat saya, yaitu nantinya berubah ke digital, di mana frekuensi bisa dan sebagainya. Nah, kalau yang sepengamatan saya Pak Ya. Agus, kalau terkait SDM ini kalau tidak salah kan PRSRI juga punya inisiatif dulu ya, Ya, melakukan semacam pelatihan atau untuk peningkatan kualitas gitu ya. Ya. Itu gimana Pak Agus posisi ya. ada Apa yang akademi ya, gitu? apa yang dipertanyakan tadi sama Mas Bambang bahwa SDM ini adalah bagian terpenting di dalam mengelola bisnis industri radio, adalah terdepan mereka, dan kita sendiri sebagai pelaku usaha itu kita laksanakan. Namun kita bicara dalam konteks organisasi seperti apa yang oleh Pak Agung, itu memang kita sudah melaksanakan sesuatu sesuai dengan amanat program kerja kan itu, bahwa semasa pengurusan saya sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah fakta nyata kan itu, melakukan akademi radio. Akademi radio yang ke-1, kedua, ketiga tentu ini adalah secara menyeluruh, tidak saja penyiarnya, tidak saja mosek direkturnya. Jadi secara komplit, artinya secara menyeluruh terhadap sistem yang ada yang menunjang terhadap kemajuan industri itu sendiri, baik itu adalah di masing-masing anggota kami kan itu. Yang kedua tentu apa yang saya tambahin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung, bahwa infrastruktur di dalam radio itu telah penting, karena ini kan menyangkut persoalan transmit kita ini sejauh mana sih didengar oleh ini. Karena ini adalah pengiklan ini kan melihat terhadap daya pancar kita, kalau sudah hanya sekilo udah denger, gimana pengiklan dia pasang kan begitu. Itu baru hal yang kecil. Selain SDM loh, ini ada infrastruktur antenanya juga mesti harus sesuai dengan perizinan yang ditentukan oleh pemerintah. Itu berapa outpowernya itu berapa gitu. Tetapi sampai saat ini betul bahwa pada kesempatan ini saya bilang bahwa memang ini masih ada perbaikan-perbaikan dari Balai Monitoring terhadap pengawasan yang melewati terhadap yang bukan kapasitasnya itu melebihi daripada izinnya 2000 watt, dia pasang 10.000 watt, dia ada di umpama di Tabanan melibas ke Bangli. Ini kan sebenarnya pemerintah memberikan suatu frekuensi itu kan tentu ada batas-batas. Ini loh wilayah Tabanan, ini loh anggota kita ini kan ada di seluruh Bali nih. Jadi bahwa radio ini adalah memang salah satu yang masih sangat dibutuhkan oleh dalam rangka terhadap informasi dan menginformasi kepada publik dalam kepentingan masyarakat. Karena apa? Karena radio ini ada di pelosok. Tidak, kalau mau internetnya tidak baik, radio masih bisa untuk transmit, untuk menjangkau informasi ke desa-desa. Inilah kelebihan radio yang bisa dimiliki oleh digital global itu, termasuk itu ya, bahwa
kita ini kan apa namanya, radio ini kan kita masih mempertahankan terhadap kearifan lokal. Ya nggak Pak Agung ya? Kita kadang-kadang bikin konten yang tidak terbatas itu adalah sebuah keniscayaan itu. Yang gitu ya. Bahwa ketika kita berbicara tentang apa namanya kearifan lokal, itu kita publikasi terhadap tentang bahasa Bali. Kita publikasi karena kita memang budaya kita begitu dan kearifan lokal itu. Kemudian kita berbicara publikasi terhadap lagu-lagu Bali. Kan begitu. Ini adalah yang nilai tambah bagi radio Bali yang kearifan lokal ini yang tidak dimiliki oleh platform global nilai tambahnya. Ya nggak Pak Agung ya? Ini nilai plus, nilai tambah kita bahwa tidak dimiliki oleh radio global, platform global itu dimiliki. Itu tambahan saya Pak Bambang itu. Jadi memang sebetulnya masih ada kekuatan, ada ceruk ya, kekuatan dari radio itu terkait dengan jangkauan. Walaupun memang tidak bisa dinafikan bahwa digital, perubahan platform kan sekarang live streaming sudah bisa dijangkau. Kemudian segala sesuatu dia mungkin kalau mendengarkan on air menyiar kita ada muncul di beberapa platform lain gitu. Satu sisi memang ada dari kelemahan sistem digitalisasi itu terutama untuk di Bali bahwa belum bisa menjangkau semua gitu. Iya. Analog tadi masih bisa menerobos itu gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang kita bicara kalau kita misalnya kalau mau ke digital, kalau pemikiran kita kan harus ada perangkat komputernya, ada aplikasi, teknologi. Saya kira kan kalau kita bicara industri radio, Pak Agung dan Pak Agus, kan tidak pernah lepas yang namanya investasi. Oh ya. Kan apakah itu juga dihitung Pak, realnya tuh bahwa waduh, tidak semudah itu komputer mungkin dulu jadul kita harus spek digital, akhirnya kita harus merubah itu mengikuti dan mungkin kemampuan beda-beda dari radio. Gimana kalau pandangan Pak Agung? Itu benar tuh. Urusannya dengan investasi itu tadi. Intinya itu dananya itu sendiri di internal ya. Baik. Itu darahnya perusahaan. Tapi itu masih tersembunyi untuk tanda kutip diberitakan. Paling kita akan ngomongnya, oh ini penyebabnya kan begitu. Ujung-ujungnya adalah duit itu yang kita planning 5 tahun sekali, kan itu Pak ya, setahun sekali 5 tahun akan meningkat, tahu-tahu menurun, lalu keluarlah dana. Syukur seperti yang saya sampaikan tadi Pak Bambang, ada subsidi silang. Kalau tidak, kalau kita melihat kesehatan dari radio itu sendiri, boleh dibilang perlu ada satu terobosan, kolaborasi. Karena kita juga membayar pajak seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh dalam satu pertemuan. Radio juga membayar pajak sekecil dan sebesar apapun. Mohon dukungan pemerintah, karena pemerintah juga kan seperti itu, maaf saya menyampaikan seperti itu, ikut serta membantu kita sebisanya, kan gitu. Kan ada regulasi mungkin bisa, kita cari yang bisa, diberilah kita jalan. Jadi kondisi sekarang ini perlu sinergisitas dengan mungkin dalam ini pemangku kepentingan publish atau kebijakan adalah pemerintah gitu ya. Kalau biarkan berjalan sendiri mungkin sudah tertati-tati. Ya, sudah ada yang jatuh Pak. Itu kondisinya Pak. Iya. Kawan-kawan. Jadi memang, kita bicara kan kalau tidak salah ada 60-an atau 70-an radio. 66. Teman yang aktif tuh mungkin hanya berapa persennya gitu. Ya. Iya. Jadi melihat fenomena. Ya, fenomenanya ketika kita melihat dan memonitoring itu adalah memang sejumlah 66 radio ini kan terdiri dari LPS, jadi lagu penyiaran swasta, LPP, lembaga penyiaran publik, ya ini RRI, kemudian komunitas, ada 3 kan. Tapi kalau kita bicara dalam anggaran, TPRI kan udah anggaran dari APBD, tapi ketika komunitas ini memang dia sifatnya tidak komersial dan ada kepentingan komunitasnya dia. Nah, ketika kita berbicara apa yang disampaikan oleh Pak Agung itu adalah
hal menyangkut masalah infrastruktur. Tapi kita jujur kita katakan bahwa dari jumlah di luar, dari swasta khususnya ini kan tidak semua pada saat ini yang siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena ketika kita bicara digitalisasi maupun teknologi yang begitu digempur saat ini, mau tidak mau bahwa harus mengikutin karena kalau kita mau survive kan begitu. Tetapi kita jujur katakan bahwa masyarakat tahu, nggak bisa kita bohongin. Saya ngomong berbicara kan apa adanya aja sudah. Radio ini kan tidak semua di seluruh Bali ini bisa survive karena persoalan yang Pak Agung bilang tadi, menyangkut persoalan finansial. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks terhadap, katakanlah salah satu radio itu umpama memohon satu bantuan terhadap KUR gitu umpama nih, dalam rangka untuk ekspansi, membantu tuh untuk ekspansi terhadap infrastruktur itu. Pertama modal lah, itu kan dipentingkan. Itu sulit. Sulit, karena apa? Karena selalu dia melihat neraca kita tuh sejauh mana, ya nggak Pak? Ya. Atau mungkin bisa jadi juga industri ini dianggap sunset. Ketika dia pertimbangannya lebih tajam. Ya. Itu yang dihadapi, Pak. Ya. Bukan berarti seluruh radio tidak diberikan, tetapi dia selalu melihat sehat nggak ini barang, sehat nggak ini perusahaan. Ini namanya saya tidak nyalain. Dari dalam bank itu kan ada namanya juga dikontrol oleh OJK, tapi ketika dia berbicara standarisasi terhadap proses pemberian sesuatu fasilitas, tentu dia mengacu kepada standar terhadap yang layak dan tidak layak. Di lain pihak, kita yang lagi susah ini, itu umpama yang memerlukan ekspansi yang saya tadi bilang itu adalah menemui kesulitan, Bapak-Bapak. Gimana kita mau ekspansi? Di lain pihak kita mau cari, namanya juga pengusaha dari mana? Ya. Tentu kita melakukan sesuatu hal, ekspansi itu dengan melakukan pinjaman lah kan begitu. Yang mana ini adalah memang bagian dari pemerintah untuk memajukan industri, salah satunya UKM, industri radio, dan lain-lainnya. Tapi ketika berbicara kita dalam konteks eksekutor, lembaga yang mengeluarkan ini udah, ya tahu sendirilah. Barriernya udah dipasang tinggi. Barriernya udah pasang tinggi oleh lembaga finansial ya. Iya, itu fakta. Itu fakta. Ini yang terjadi. Pakai tetap normal dalam kondisi yang tidak normal. Nah, sedangkan kita membutuhkan hal yang seperti itu. Cuman tadi Pak Agung bilang itu adalah bantuan silang, itu saya belum bisa dijelaskan yang bantuan silang maksudnya gimana Pak? Mohon maaf Pak Agung. Ya, ada usaha lain. Oh, maksudnya jadi usaha lain yang membantu terhadap support itu. Kalau dia bermain hanya di satu ember, mati lah. Oh, gitu maksudnya. Oke, ya. Oh, ya. Radio-radio lama itu yang eksis itu yang sudah besar. Ya. Pemasukan ada lalu membuat usaha lain, lalu ada pendukung di luar dari itu yang mensupport ininya. Radio itu. Iya, cash flow-nya. Yang tidak itu tadi sulit. Ya, disinilah kita perlu bergabung bersama, kita bicarakan bersama. Kalau satu-satu itu lain cerita lagi, Pak. Artinya ke instansi terkait ya. Entah itu di pemerintah yang pegang kekuasaan, entah itu satu tokoh, lalu kita minta jalan keluar, dan sudah misalnya. Tapi menarik tadi misalnya terkait dengan mungkin pinjaman lah ya, kita ke badan finansial, badan keuangan. Mungkin kalau pemikiran saya yang bisa intervensi dalam tanda kutip membantu pelaku industri, mungkin pemegang kebijakan, pemerintah dalam hal ini. Gitu kan. Kalau sendiri sudah pasti ditolak, barriernya tinggi gitu. Itu menarik. Cuma nanti mungkin kita akan mengupas itulah. Iya, itu Pak. Menarik itu. Bagaimana kita akan supaya tantangan-tantangan tadi ya, kita bisa survive karena tetap ada optimisnya untuk industri radio, terutama untuk di Bali, karena pendengar untuk di Bali ini sebetulnya masih tinggi ketimbang daerah lain, walaupun memang jadi penurunan. Ya, gitu Pak. Tapi minum. Jadi
menarik ya. Jadi menarik, akhirnya memang menarik harus dikritisi internal dan kritisi eksternal. Karena memang menurut saya nih, saya nggak tahu Pak Guru, itu memang perlu keterlibatan semua elemen ya, semua stakeholder yang berkembang itu. Nah, kemudian bagaimana idealismenya ini ya? Jadi yang kita tahu kan bahwa radio itu kan bagaimana pandangan? Apakah cukup hanya finansial doang untuk mencari keuntungan saja, atau memang ada visi-visi lain sebetulnya, atau misi-misi lain sebetulnya lewat radio? Ya, saya pikir ada, bukan hanya itu adalah bagian terpenting di dalam hal untuk ekspansi, tentu memerlukan finansial. Oke, bukan di situ saja kan, tapi kita berbicara dalam media inilah adalah yang diatur oleh Undang-Undang 32, ada peran kita apa? Yang itu radio ini adalah justru sebagai pergerak bangsa, mempersatukan bangsa dan meluruskan terhadap berita-berita pemerintah, baik itu pemerintah Pemprov Bali, berita-berita nasional yang tidak benar. Adalah radio yang punya tugas untuk meluruskan terhadap berita hoax itu. Jadi salah satu media. Karena apa? Radio ini kan legalitasnya jelas ya Pak Agung ya. Pemancarnya jelas, itu tingginya seberapa, kantornya di mana, dan berizin. Kemudian yang menyiarkan itu penyiarnya siapa, jam berapa. Ini kan jelas bahwa radio ini adalah pada posisi legalitasnya, kedudukannya itu jelas dalam rangka untuk meluruskan terhadap berita-berita yang tidak seimbang atau tidak benar. Itu dulunya kan begitu. Bahasa trennya hoax. Iya. Tapi ketika berbicara Mama Pemprov Bali meluruskan dari pihak internalnya dia kan itu Mama. Tentu kan penilaian masyarakat kan berbeda. Tapi ketika radio ini adalah pada posisi yang independen, kan itu lembaga radio ini lembaga yang independen, meluruskan suatu hal yang benar, yang tidak benar jadi benar dan diluruskan. Itulah yang kami lakukan, baik itu dalam kapasitas saya sebagai ketua untuk menghimbau di dalam hal menginformasikan kepada anggota, untuk bagian dari tugas itu adalah tetap mengacu kepada Undang-Undang 32. Dan selain itu memang bahwa tentu dalam hal ini kaki tangan pemerintah di dalam mengawasi terhadap konten yang ini adalah lembaga yang namanya KPID kan begitu. Nah, KPID lah yang memonitor terhadap apa yang kita materi kan gitu dan sebagainya. Dan kami melihat selama ini KPID Bali ya cukup baik di dalam rangka sama-sama berkomitmen untuk memajukan industri radio di Bali pada khususnya, kan begitu. Saya lihat ini ketua KPID tiap hari keliling kok ngonep. Mengawasi ya? Mengawasi, bukan hanya mengawasi dia, tapi kalau ada kurang, ya dia membina dengan baik. Oh ini kurang, oh ini harus ini, oh ini harus mengingatkan. Ini saya lihat memang cukup baik saya lihat di dalam lembaga penyiaran itu. Gitu. Dari gabungan lembaga penyiaran swasta ini. Jadi peran radio itu semata-mata tidak cuma untuk menghidupi dia sendiri profit ya, tapi memang ada misi untuk menyampaikan informasi. Bagaimana tanggapan Anda? Benar itu Pak Bapak. Untuk mempertebal Pak Agus. Iya. Bukan hanya melulu, yuk kita pemerintah ikut dong beri fasilitas. Kita bukan nyari duitnya saja, tapi kontribusi kita ada. Kita siap. Apa yang pemerintah harus sampaikan segera Sampaikan. Tidak usah ragu, berikan kami bagikan dengan anggota, termasuk dari organisasi. Kemudian apalagi yang bisa diberikan oleh pemerintah, sebuah rekomendasi kah? Berikan kami jalan ke BUMN yang seperti sudah dilakukan oleh salah satu tokoh kita, kemudian di DPD, termasuk KPID sudah berikan kami. Nah itu kita pakai itu Pak. Jadi inilah yang akan kita pakai membuka jalan komunikasi agar kita mendapatkan satu boleh dikatakan ada kutip tadi, finansial itu ada, kontribusi kita juga ada. Tidak semata-mata kita seperti orang nodong gitu. Jadi memang gini, kalau mau di garis bawah, jadi peran radio itu sebetulnya memang
sangat penting dalam hal untuk membantu menyampaikan informasi-informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Satu sisi lain juga untuk tadi meluruskan berita-berita yang mungkin sekarang kalau bahasa trennya hoax ya. Lembaga radio karena dia ini terakreditasi, terdaftar, lembaganya jelas, pengawasnya juga ada. Akhirnya kan mereka memang dalam tanda kutip tidak boleh melakukan pemberitaan-pemberitaan informasi-informasi yang tidak benar, gitu kan? Iya, jadi kan gitu. Jadi perannya juga sebetulnya membantu menyampaikan informasi-informasi yang dari menjembatani ke pemerintah daerah, pemerintah kepada masyarakat, BUMN dan pihak swasta. Timbal balik. Mungkin peran itu juga yang perlu dipertimbangkan. Gitu kan? Tidak hanya berita aja loh, Pak Bambang. Jadi kita bisa actionnya di off air. Mengadakan satu pendekatan ke masyarakat yang mana mau dituju lewat ayo nih BUMN bareng kita, bantu kita buat event ya. Iya, eventnya apa, acara ini seperti itu Pak. Untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Iya. Dan sisi lain juga mungkin kita bicara tentang konten. Tadi kan dibahas dengan konten. Jadi konten itu kan ada berita, ada informasi, ada lagu-lagu daerah. Ada dialog-dialog gitu kan. Ini juga sebetulnya bisa dipakai oleh tidak cuma pemerintah tapi juga masyarakat pun supaya tadi bisa menembus barrier digital tadi yang mungkin di daerah tertentu kalau bahasa kita mungkin blank spotnya. Belum ada internet, radio bisa tembus itu ya. Iya. Jadi ini yang mau pengennya disampaikan bahwa sebetulnya meratakan jadi semua bisa. Masih efektif untuk menyampaikan informasi-informasi itu memang tapi akhirnya dia harus berkreasi, berinovasi. Iya, lembaga penyiaran seperti itu. Karena memang keniscayaan digital platformnya sudah berubah. Iya. Gitu ya, sepakat ya? Ya sepakat, karena justru kita dengan adanya platform digital ini adalah membuat sesuatu hal, kita sebagai radio itu membuat satu inovatif gitu loh. Khususnya untuk penjangkauan itu. Coba main di platform yang berbeda juga sudah. Dan platform kita sudah. Iya, kita konvergensinya. Kita tidak perlu menganggap bahwa platform global atau sejenis YouTube atau FB atau TikTok itu sebagai ancaman. Justru kita menjadi peluang untuk melakukan inovasi baru oleh lembaga penyiaran swasta ini. Kalau terkait dengan konvergensi gimana Pak Agung? Ya, konvergensinya kita ke platform digital itu. Jadi kita anggota ada di IG, ada di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian ada live juga ada. Aplikasi di anggota belum. Ya, aplikasi. Nah, ini perlu pemahaman kepada pendengar dan masyarakat umum lainnya termasuk yang ada di pemerintahan. Itu mendengarkan sebuah radio di streaming itu tidak banyak kok kena artinya kena cas di internetnya. Sangat ringan. Ya, coba aja sekali sehari gitu deh dengerin lewat. Itu sudah streaming. Mereka kan mengira lewat ini kita banyak kena kuota kan. Ternyata tidak. Nah, itu perlu, Pak. Jadi memang radio harus melakukan inovasi. Konvergensi platform itu mungkin bisa jadi tidak cuma audio sekarang ya. Dan perubahan konten. Sesuai dengan kebutuhan permintaan. Dan itu sudah disadari. Itu disadari. Perkembangannya seperti itu, arahnya ke sana. Cuman kita kan pelan-pelan masih melihat. Ada kembali lagi pokoknya ini. Tidak semua begitu kan saya bilang. Garis bawahi tidak semua. Ya, jadi kita berbicara organisasi. Kita bicara anggota kita, ada yang begini, ada itu, kita ngomong apa adanya gitu. Inilah yang kita bawa ke pembawa kebijakan atau sumber-sumber lainnya kan gitu, Pak Bambang. Wah, luar biasa. Kemudian kita sepakat konten pun juga dituntut. Pusat konten berarti kan SDM lagi ya. Iya, terkait semua. Ya, sedangkan kita harus ayo kita buat berdiri dulu. Ini mau tidur nih kan begitu. Mau istirahat sepertinya kan gitu. Ini mau sunset nih. Radionya kita gitu maksudnya radionya. Kondisi RP kan salah satu misalnya.
Kan bisa begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang optimisme nih, optimisme untuk, saya sih lihat semangat dari kawan-kawan pelaku industri radio ini ya sebetulnya ya berdarah-darah, tapi semangatnya sangat luar biasa. Ya. Segala cara dipikir sampai akhirnya ya harus ada subsidi gitu kan, ini kan luar biasa ya. Tapi kan sejauh mana subsidi itu kan ya, lebih sehat kalau dia bisa mandiri. Iya, kan Tapi begitu. permasalahan tidak semudah itu. Nah, kalau kita bicara lah peluang atau optimisme kita ke depan kawan-kawan industri radio ini supaya ya itu tadi tidak hilang lah ya. Akhirnya kan harus ada inovasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau bicara optimisme? Apa yang membuat Ya. bisa dari Pak Agung dari Ya, saya dulu baru Pak Agung. Ya, Coba. dari Pak Agung, Ya. Pak Agus ya. Optimisme apa yang kira-kira akhirnya sebenarnya kita masih semangat kok Ya. karena peluangnya itu ceruknya tuh masih ada sebetulnya. Ya, saya selaku pimpinan organisasi PRSD dan Sekutu Pengusaha tetap optimis bahwa seperti apa yang saya sampaikan tadi berulang-ulang, bahwa dengan adanya platform digital itu adalah sebagai peluang untuk melakukan inovasi-inovasi baru, kemudian yang bisa menjangkau kepada seluruh pendengar. Yang kedua tentu di dalam hal konten ini, nah itu sangat penting. Terlepas dari apa kita sampaikan itu adalah mau tidak mau kita mesti ngikutin perkembangan digital itu sendiri, kan begitu. Namun demikian bahwa data Radek ini, Pak Bambang, saya data Radek 2020, kalau nggak salah ya 2004-2005, maaf saya lupa. Ini Bali ini sudah mencapai 1 miliar 190 segitu jumlahnya. Jadi 1,4 miliar kurang lebih. Data Radek terhadap iklan yang dimonitoring. Untuk Bali loh ya. Ini bukan data sembarang ini data yang direport oleh ini. Itu artinya apa? Artinya kita tetap optimis bahwa radio ini ke depan tentu dengan bekerja keras, apa yang telah dikatakan tadi adalah menyangkut secara tidak parsial, utuh ini. Satu, memperbaiki SDM, kemudian adalah melakukan langkah-langkah konten yang sesuai dengan kebutuhan, yang kreatif konten, kemudian melakukan infrastruktur terhadap internal, entah itu antenanya, entah itu di dalamnya, ya perangkap-perangkapnya. Artinya kita sebagai pembisnis itu memang kalau memang kita mesti harus optimis, kita melakukan satu radio, saya ke depan masih tetap optimis gitu, Pak Bambang. Dari Pak Agung gimana? Optimisme Anda gimana? Apa yang bisa di-share? Ya, optimis. Kenapa saya berkata seperti itu? Satu, saya melihat dari sisi konten. Radio bervariasi, kemampuan SDM kembali. Tidak saja hanya darahnya yang kita butuhkan untuk hidup. Kontennya masih bisa, seperti konten sederhana ataupun yang melekat itu informasi lewat radio, mobil, dan jalan, tentang lalu lintas, dan lain sebagainya kan gitu, keamanan rumah dan lain sebagainya, itu masih bisa kita sampaikan. Lalu ada dari sisi radio itu sendiri, jadi kita masih bisa optimis lantaran kita tidak jalan satu-satu. Artinya satu LP menghubungi si A, si B. Kita bersinergi, jadi bersinergi dengan sesama LP, jadi menghubungi pejabat, jadi person dulu, bukan instansi. Kita tahu sekarang efisiensi dan lain sebagainya, kita mendekati beliau-beliau dan syukur sudah
ada dukungan, artinya dari beliau-beliau ini yang duduk di pemerintahan, sehingga itu membuat kami lebih optimis lagi. Walaupun beliau tidak mengeluarkan banyak uang setiap saat untuk membantu kita, tidak. Tapi beliau sudah membukakan satu jalan yang bisa kita pakai untuk bernegosiasi, itu dari sisi finansial. Dari sisi yang tadi sudah dapat saya sampaikan, kepentingan publik, bukan hanya pendengar untuk lagu-lagu hiburan, tidak, tapi lebih kepada informasi kesehatan dan lain sebagainya, itu ekonomi, keamanan dan lain sebagainya, kita bersinergi. Kita tidak bisa jalan satu-satu. Itu yang menurut hemat saya, selaku ketua gabungan lembaga penyiaran swasta Provinsi Bali, yang mohon maaf saya sampaikan juga ini di kesempatan ini, kami organisasinya berdiri atau diluncurkan itu tanggal 26 Juni 2023. Jadi tahun 2023. Ya, baru 2 tahun. Kemudian itu di panggilan Kuliah Bali dihadiri oleh Tripika dan beliau dari tokoh DPD ada. Ya, itu jadi kita istilahnya organisasi adalah independen, tidak partisan. Nah, itu kesempatan saya sampaikan. Tapi yang penting organisasi profesional gitu. Iya. Ya, sebagai lembaga penyiaran yang profesional gitu. Ya, tuntunan kami juga seperti itu. Jadi kalau tidak legalitas harus bantu. Sulit. Kalau tidak legalitas, Tapi ini kan memang harus tidak akan kita tahu. Ya. Sulit. Nah, itu. Betul. Tapi ini kan memang harus bersinergi. Kita tahu kalau PSSNI kan memang sudah lama ya, Pak. Betul. Bahkan di secara pusat kan Pak Agus juga salah satu pengurus di PSSNI pusat ya. Iya, salah satu pengurus. Pakat. Ya. Jadi memang PSSNI sendiri memang organisasi yang lama, kemudian juga memang naik turun juga ya Pak. Iya. Naik turun ya. Dinamikanya juga banyak, tapi sampai saat ini juga mungkin masih ada bersamaan. Gimana kalau perkembangan PSSNI umumnya sekarang nih Pak? Artinya PSSNI pusat dengan tentu mereka punya suatu program kerja melalui, kalau di PSSNI itu ada istilah sidang paripurna atau rakornas gitu kan, yang mengacu kepada keputusan Musda. Jadi program-program yang tertuang di dalam keputusan rakornas dan Musda itu tentu masih tetap pengurus pusat. Saya salah satu salah satu pengurus pusat, salah satunya di Bali dari luar daerah. Saya merasa bangga juga ditunjuk sebagai pengurus pusat, bahwa dari program yang ada itu tetap PSSNI pusat melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah untuk mensejahterakan anggota, yaitu dengan cara-cara ya tadi pelatihan dilakukan, kemudian kedua adalah mencari iklan layanan bersama melalui pusat untuk sehingga bisa memberikan sesuatu kepada anggotanya untuk sejahtera itu sendiri bagi di seluruh provinsi. Kan begitu. Yang ini ada yang menarik yang kita kadang-kadang kan ada grup nih kita nih di seluruh ketua Persi di seluruh Indonesia di 34 ini. Kemarin beberapa hari kita diskusi tentang terhadap ada namanya dashboard digital Pak Agung. Ya, dashboard digital ini memang di situ itu adalah merekap, mengintemperisasi terhadap masing-masing radio yang ada di Jabar nih. Di Jabar melakukan survei nih. Jabar menemukan suatu kepada anggotanya yang jumlahnya lebih dari 200 dia di Jabar itu, anggota PSSNI itu, untuk memfeedback terhadap pendengarnya masing anggotanya berapa sih per hari, jam segini, jam segini. Kemudian berapa sih viewernya, berapa sih ini adalah salah satu yang ada yang saya sebut adalah istilah itu adalah dashboard digital itu. Sehingga itu cukup efektif digunakan oleh pengiklan. Nah dulu kita sama-sama mengetahui lah, kayak Bali dimanapun kita menjadi iklan melalui agensi, ya gitu. Aku orang pengusaha lama jadi radio kan, sama juga. Itu pasti kita melalui pengiklan dari agensi. Nah sekarang ini ada perubahan terhadap
menjadi prinsipal nih sekarang. Jadi user menggunakan ini dengan catatan, dengan syarat ini adalah data digitalisasi itu. Berapa sih sebenarnya itu adalah radio kamu realnya itu viewernya, mendengarkan itu berapa sih? Contoh sekarang ada pengusaha besar yang roti ungguan namanya ya, ungguan ya, roti yang besar. Ya ungguan ini, saya dikejar-kejar nih, Bali nih, ayolah bikin kayak Jabar lah. Aku ditanya-tanya nih, Bali ini bikin segera ini karena itu data penting bagi pengguna iklan itu untuk mempublikasi produknya dia. Berinvestasi. Dan Jogja, yang Jawa Tengah, Jogja, teman saya itu lagi melakukan itu. Iya, cobalah teman-teman sahabat saya di sebelah, di Pak Agung, coba didiskusikan. Bisa berkolaborasi. Bila perlu nanti kita sama-sama, apakah minta bantuan kita sama yang sudah menjalani ini udah menemukan hasil fakta ini. Jabar ini, sehingga ini bisa kita undang sama-sama, Pak Agung undang, atau lewat Zoom lah kita untuk efisiensi kan bisa. Dan saya pikir adalah PRSND itu adalah memberikan suatu hal yang cuma-cuma lah daripada kita memberikan tiket lagi di hotel lagi. Dia bilang dia udah menawarkan ala Zoom, mari kita sama-sama Pak Agung, kita Zoom, ilmu ini kita gunakan dalam rangka dulu bagian pada marketing untuk meningkatkan hasil. Apa salahnya sih kan begitu? Saya rasa itu tambahan survei bersama. Iya, survei bersama. Gitu. Sehingga ini kita gunakan di Bali. Ya, bukan antar radio sekarang musuhnya kan? Enggak, kita sama-sama. Saya sama dia. Fiturnya adalah itu tadi, pendengar. Iya, pendengar. Yang akhirnya memilih. Iya. Ya, tentunya tadi ya, harus berkreasi. Dan saya sepakat kalau data memang dibutuhkan oleh pengiklan. Sekarang itu pengiklan. Untuk saat ini ya. Mungkin terakhir nih. Ya, terakhir ya. Oke. Pak Agung nanti. Terima kasih. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ya, kita beri kesempatan lah dari organisasi, mungkin seberapa penting pengennya peran dari pemerintah daerah, ya pemangku kebijakan lah, supaya ya bukan kita merengek-rengek mitra, tapi sinergisitas apa yang diharapkan supaya tadi lembaga atau stakeholder lainnya turut membantu keberlangsungan dari lembaga penyiaran. Mungkin dari Pak Agung dulu, nanti baru Terima kasih Pak Bambang. Jadi khusus untuk harapan kami, ini harapan dari radio-radio yang ada itu rasanya sama. Jadi saya di sini menjembatani lewat organisasi ke stakeholder yang memiliki tanda petik banyak istilahnya informasi yang harus disampaikan, kemudian banyak juga kegiatan yang bisa didukung. Itu kami berharap kepada pemerintah, BUMN, swasta, maupun perorangan. Jadi kami di radio tetap independen, sekalipun ada dari partai kan begitu Pak. Kita tidak mengkhusus ke satu partai, tidak. Itu sama dengan aturan saat pemilu, sama. Jadi semua diberi kesempatan. Kami berharap nantinya ke depan apa yang sudah diberikan rekomen itu, dukungan itu kepada kami dari organisasi, memohon keterbukaan, artinya beri kami kesempatan untuk bertemu, lalu mendiskusikan ini, termasuk mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait yang memang menjadi wewenang dari pemerintah itu sendiri atau instansi itu sendiri, sehingga kita komunikasi langsung. Selama ini kalau kita datang satu-satu ke satu lembaga atau instansi negeri maupun swasta, rasanya kurang efektif. Efektifnya kurang, waktu satu, kedua, dan lain sebagainya. Mohon fasilitasi seperti yang sudah jalan. Itu harapan kami, Pak Bambang. Iya, terima kasih. Terakhir gimana dari? Oke, makasih Mas Bambang. Ada dua hal yang saya sampaikan, bahwa satu, apa yang telah kita kerjasamakan, yang saya garis bawahi kerjasama ini dalam konteks profesionalisme, bahwa posisi kami ada posisi di media, tentu Pemprov pada posisi di pemerintah, kan begitu. Tentu bahwa ada hal-hal kerjasama ini adalah tetap dilanjutkan dalam konteks profesionalisme antara PRSNI atau pihak radio atau gabungan dengan pihak Pemprov, pemerintah.
Kedua adalah saya tidak berbicara dalam konteks anggarannya berapa, tetapi yang kerjasama ini tentu pasti kan terkait kan gitu nanti maksud saya itu minimal adalah radio ini, lembaga penyiaran radio ini adalah seperti apa yang saya bilang tadi adalah konteksnya adalah ini peran media ini tidak melulu dengan bicara dalam konteks finansial kan begitu. Tugas kita lah menyampaikan suatu hal yang berkepentingan dalam rangka untuk masyarakat Bali pada khususnya kan gitu. Yang kedua berharap kepada pemerintah pusat bahwa radio ini adalah kompetitornya di Bali begitu cukup ketat. Frekuensi yang saya lihat di seluruh Bali, di seluruh setiap kabupaten ini sudah cukup lah jumlahnya. Saya kira Pak, mungkin di Bangli ada berapa, itu saya pikir itu sudah berlebihan menurut saya. Tetapi mudah-mudahan gitu. Saya berkali-kali berbicara ketika saya berbicara dalam konteks dalam kapasitas pengurus pusat gitu, tentu saya berbicara dengan level yang nasional dan kementerian dalam ini yang mengeluarkan izin ini kan Kementerian Koninfo kan begitu. Apa istilahnya Koninfo sekarang Mendagri, mohon maaf. Nah ini jangan lagi memberikan suatu peluang usaha untuk frekuensi karena sudah nggak sehat. Coba lah, nanti kalau umpama dengan alasan peluang usaha ini adalah masih layak, itu barometernya apa? Tolonglah dilibatin. Itu peluang usaha itu masih Nah inilah saya memohon, harapan saya udahlah stop segitu dulu. Karena ini kan frekuensi masih ada nih, ya nggak? Frekuensi masih ada, sehingga ini yang ada sekarang cukup. Ini adalah jangan lagi mengeluarkan frekuensi untuk kepentingan kecuali, kalau saya bilang, dalam darurat yang wilayah bencana alam yang tidak terjangkau oleh radio yang sudah ada. Saya setuju itu. Yang menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat kan gitu. Nah itulah hanya dua hal itu yang perlu saya sampaikan dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kompas Dewata TV untuk memberikan kesempatan untuk memberikan pada hari ini. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ya, mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol santai kita ini ya pasti banyak ada yang dengerin. Kita berpikir, jadi insan industri radionya juga harus berbenah. Ya, betul. Selain di internal harus menyikapi bahwa industri radio dihadapkan pada tantangan yang signifikan di era digital ini gitu kan. Namun dengan adaptasi, mungkin adaptasi teknologi, inovasi konten, ada yang kita bahas, kemudian ada pemanfaatan media sosial, dan radio mungkin masih memiliki potensi, potensi besar untuk terus berkembang bersama, maju secara relevan. Tentunya peran pemerintah dalam hal ini selaku pemangku kepentingan yang bisa menciptakan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan yang bisa mensupport tumbuh kembang lembaga radio. Gitu ya? Ya. Baik, Matur Suksma, Pak Agus Swedi, terima kasih. Ketua PRSSNI Provinsi Bali, dan Pak Agung Dharma selaku Ketua dari Gabungan Lembaga Penyiaran Swasta Bali. Ya. Mudah-mudahan industri radio di Bali terutama tetap tumbuh berkembang, Pak. Ya, Mas Tungkare. Bersama-sama bersinergi dan akhirnya kami titip salam buat teman-teman kawan-kawan yang ada di lembaga radio. Sekali lagi matur nuwun, sama-sama. Terima kasih. Baik, saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam Sapa Redaksi On Location. Mudah-mudahan sedikit banyak informasi yang kita bahas ini menggugah kita lah, stakeholder siapapun yang masih berkepentingan, kemudian ya kita tetap mencintai radio karena radio menjadi salah satu media pertama yang dimiliki oleh negara ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan tentunya dengan pokok-pokok bahasan yang tidak kalah menariknya dan yang pasti bersama narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan atau memperbincangkan permasalahan itu kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.